Orang pakai celana cingkrang radikal, pakai cadar radikal. Giliran orang telanjang di foto di medsos, ingin ku maki tapi nggak tega mulutku, takut aku Allah benci sama aku. Kalau aku turut-turut nafsuku mau ku maki aja itu. Betul, orang telanjang dibilang menteri seni. Orang telanjang foto dikirim ke seluruh Indonesia pakai medsos, itu dibilangnya seni. Kalau telanjang itu seni, monyet seniman dong. Betul, betul. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Allah, ya Allah, ya Basir, ya Basir, ya Sami'u ya Alim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Ya Allah, ya Basir, ya Sami'u ya Alim. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Apalah artinya hidup kalau agama kita dihina? Benda yang paling berharga di dunia ini adalah agama. Sebab agama menyelamatkan kita dunia, kubur, mahsyar, sampai akhirat, sampai ke surga. Seluruh selain agama nggak ada manfaat apa-apa. Ladang, sawah, rumah, semua tidak ada manfaat apa-apa. Pangkat, jabatan, nama besar, ilmu pengetahuan, nggak ada manfaat apa-apa kecuali berkaitan dengan agama. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini dunia main-main aja. Kehidupan dunia ini sendagura, main-main, menipu lagi. Mata dunia ini memang perhiasan, tapi mata'ul ghurur kata Allah, perhiasan palsu. Bodohlah orang menghabiskan umurnya mengejar perhiasan palsu. Ibu mau dikasih emas sekilo, mau nggak? Tapi palsu. Nggak mau. Ibu punya suami ganteng kaya, mau nggak? Tapi palsu. Mau nggak? Punya anak ganteng cantik tapi palsu, mau? Nggak ada orang yang mau barang palsu. Orang bodoh saja yang mau mengejar mati-matian mencapai dan memiliki barang palsu. Dunia ini kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini perhiasan dunia ini memang perhiasan, tapi perhiasan palsu, main-main aja, sendagurau, bohong-bohongan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa di hari kiamat selamat dari neraka, dimasukkan ke surga, orang itu telah sukses, orang itu telah berjaya. Dia telah berjaya, telah sukses, telah berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Adapun dunia ini perhiasan yang palsu saja, main-main saja. Tapi hari ini banyak orang tertipu dengan dunia, meninggalkan agama. Semua selain agama tidak ada nilai. Seandainya agama kita beri nilai 1 saja, 1, tak usah 9 kebanyakan, 1 aja, 1. Agama nilainya 1. Selain agama 0, rumah 0, istri 0, anak 0, ladang 0, pangkat 0, jabatan 0, harta benda dunia 0, mobil 0, nama besar 0, gelarnya 0, pangkat jabatan 0, semua 0. Kalau kita punya semua, punya harta, punya pangkat, punya jabatan, punya istri, punya anak, punya ladang, punya nama besar, punya semua, mobil punya, semua punya, tapi nggak punya agama, mati 0 semua, nggak ada gunanya apa-apa. Sudah dibuktikan. Siapa? Firaun. Kurang apa Firaun? Firaun itu raja, lahir pangeran karena dia anak raja, dewasa jadi raja. Tidak ada yang berani melawan Firaun, nggak ada yang berani, satu orang pun nggak berani. Dibunuh sama dia. Orangnya kejam, nggak punya perasaan, dan setengah gila. Biasa penguasa kalau
Lama berkuasa itu karena setengah gila itu. Bukan main-main Firaun. Mimpi dia. Mimpi apa? Mimpi dia ada anak Bani Israel yang lahir di tahun itu akan menghancurkan kekuasaannya, merongrong kewibawaannya. Mimpi. Besok pagi langsung dia kumpulkan menteri-menterinya. Tulis perintah saya. Keluarkan perpu dia, perpu. Keluarkan perpu. Bunuh semua anak laki-laki Bani Israel yang lahir tahun ini. Bukan tanggung. Kata Imam Suyuti dalam kitab Jurul Mansur, waktu Fir'aun Ramses II ini berkuasa, orang Bani Israel itu sekitar 600 sampai 700 ribu orang. Kalau kau beranak itu setahun itu mungkin 100 ribu ada anaknya, enggak? Bunuh semua. Kan gila itu. Waktu zaman Nabi Yusuf alaihissalam, beliau jadi raja di Mesir, orang Bani Israel itu cuma 12 orang. Nabi Yusuf, adik kandungnya Benyamin, ini satu ibu satu bapak. Nama ibu Nabi Yusuf namanya Rahil. Apa namanya? Rahil, wanita tercantik zaman itu. Rahil bukan Rokan Hilir, bukan. Rahil itu orang Yahudi menyebutnya Rachel. Siapa? Kalau ada di film-film tuh, hey Rachel, how are you, Rachel? Oh, itu berarti ibunya Nabi Yusuf. Cantiknya bukan main. Kakak kandungnya Laya namanya. Dikawini oleh Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub tuh kawin istrinya dua. Satu kakaknya, satu adiknya. Diambil dua-dua. Kakaknya anaknya 10. Adiknya Rahil, anaknya 2. Nabi Yusuf dengan Benyamin. Jadi anak Nabi Yakub 12. Zaman itu boleh kawin dua-dua diambil kakak beradik. Sekarang tak boleh. Sekarang harus pilih, ambil kakaknya jangan adiknya, ambil adiknya jangan kakaknya. Kalau diambil dua-dua namanya binatang. Lembu diambilnya semua itu kalau lembu, apalagi ayam. Oh, ayam anaknya pun diterkamnya. Kita manusia, orang beriman tidak boleh. Setelah zaman Nabi Muhammad, kalau kakak-kakak aja, kalau adik-adik aja. Boleh dua-duanya kalau mati salah satu. Kawin sama kakaknya, mati ambil adiknya. Namanya kalau orang Betawi bilang turun ranjang. Dari ranjang kakaknya ke ranjang adiknya. Tapi nunggu mati dulu, kalau masih hidup nggak boleh. Kalau orang Medan bilang ganti tikar, apa namanya? Betul. Nah, 12 anaknya dibawa semua sama Nabi Yusuf. Nabi Yusuf jadi raja, dibawa semua. 10 saudaranya memikul bapaknya Nabi Yakub dengan ibunya Laya. Rahil sudah wafat, dibawa ke Mesir. Nabi Yusuf duduk di singgasana. Begitu bapaknya datang, Nabi Yakub dengan ibunya Laya, Nabi Yusuf berdiri. Raja berdiri mempersilakan Nabi Yakub dengan ibunya duduk di singgasana. Langsung saudara-saudara Nabi Yusuf yang 10 orang itu tahu, berarti raja ini Nabi Yusuf yang saya buang dulu ke sumur waktu kecil. Kharru lahu sujada, maka sujudlah 10 saudara Nabi Yusuf ke kaki Nabi Yusuf. Boleh sujud kepada makhluk, tapi niatnya ta'zim, menghormat, bukan ta'abbud, bukan bukan li ta'abbud haram. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah menyembah, pada Allah saja minta tolong. Tapi kalau sujud ta'zim, ada 2 ayat dalam Al-Quran menceritakan makhluk sujud kepada makhluk. Yang satu malaikat atas perintah Allah, isjudu li Adam, sujudlah kamu semua, hei malaikat, kepada Nabi Adam. Fasajadu, semua malaikat sujud, illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis makhluk yang kafir, makhluk yang makhluk yang bilang kafir aja takut-takut. Jangan bilang kafir, itu menghina. Apa menghina? Mana ada Quran menghina? Ada Quran menghina? Diganti dong non muslim. Iya. Kenapa? Karena kafir itu kasar, non muslim lebih kasar. Kafir itu asal kata kafaro yakfuru kufron, menutup. Dalam bahasa Indonesianya, di dalam kamus besar bahasa Indonesia, kafir ada kata kafir. Kafir (2), orang yang menutup hatinya dari Allah dan Rasulnya. Jadi diambil dari bahasa Arab itu, kamus besar bahasa Indonesia. Ini meja ditutup pakai telapak meja, menutup dengan telapak meja, ini kafaro. Bahasa Inggrisnya to cover, apa namanya?
Cover, covering, covered, covered. Cover, covering, covered, covered. Menutup. Nih, bahasa Indonesia koper. Cover bukunya cakep banget ya. Ah itu cover. Orang yang nutup ini kafir. Siapa tadi yang nutup ini? Hei, siapa yang nutup tadi ini? Kafir. Nggak ada menghina situ, ketawa kita semua, betul nggak? Nggak ada menghina. Tiba-tiba dipresetkan bilang kafir kasar, pemecah belah NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika. Kepala tuh kau. Mau seenak kau aja hidup di negara ini, ya nggak? Tak ada kasar-kasarnya di situ. Tukar non muslim. Non muslim asal kata aslama yuslimu islaman. Artinya selamat. Non muslim orang yang tidak selamat. Saudara-saudara non muslim, saudara-saudara yang celaka semua. Tidak selamat, orang-orang celaka. Kalau dia tahu non muslim artinya orang yang tidak selamat, orang yang celaka, pasti dia protes. Ah, ganti lagi, jangan mau non muslim. Lo kemarin kafir nggak boleh, non muslim ya kami baru tahu rupanya celaka. Terus apa? Ya ganti aja, sontoloyo gitu. Mau seenak kau aja hidup di Indonesia ini, bukan nenek moyang kau aja yang punya Indonesia ini, betul? Kau mau kau atur-atur Quran kami. Lagi kalau kafir itu diartikan non Islam, bahaya menerjemahkan ayat tadi. Fasjudu li Adam, sujudlah kamu hai malaikat semuanya pada Nabi Adam. Fasajadu, maka malaikat sujud semuanya, illa iblis, kecuali iblis menolak sujud. Aba wastakbar, congkak dan sombong iblis. Wa kana minal kafirin, jadilah iblis kelompok non muslim. Ngamuk orang tuh, jadi kau bilang kami iblis, kami non muslim iblis. Ya memang begitu menurut Quran. Wah, buang aja Quran begitu. Kau mau atur-atur kami, lakum dinukum waliyadin. Urusan agamamu kau urus sendiri, urusan agamaku aku urus. Kau jangan urus agamaku, aku pun tak akan urus agamamu. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Sudah 74 tahun merdeka, aman-aman saja. Baru-baru sekarang ini aja dibongkar-bongkar. Mungkin karena terlalu banyak PKI yang muncul di negara ini sekarang. Paham? Kalau sujud kepada makhluk haram, tentu Allah nggak suruh dong, betul kan? Ini kan kalimat perintah, fil amr isjudu, kan kalimat perintah ini. Nggak mungkin Allah memerintahkan malaikat sujud sebenarnya Nabi Adam kalau itu musyrik. Kenapa? Karena sujudnya sujud hormat, lit ta'zim, bukan lit ta'abbud. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Sama. 10 saudara Nabi Yusuf khadru lahu sujada, sujud. Begitu warafa'a abuaihi alal arsh, Nabi Yusuf mendudukkan bapak dan ibu tirinya di atas singgasana raja. Wah, tahulah saudara Nabi Yusuf ini tentang raja ini adalah Nabi Yusuf. Kharru lahu sujada, tersungkur 10 saudara Nabi Yusuf ke kaki Nabi Yusuf, sujud kepada Nabi Yusuf. 2 nabi ada di situ, Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf. Dibiarkan saudaranya sujud. Kenapa? Karena sujudnya bukan menyembah, sujudnya hanya menghormati. Dan ini sudah dilakukan oleh orang Jawa ratusan tahun. Nggak ada yang protes. Kita pun nggak ribut-ribut memprotes sama orang Jawa. Ya orang Jawa, kalian ini macam mana ini? Masa anak-anak kalian sujud ke kaki kalian sungkem? Ya biar aja. Boleh, boleh. Asal sujudnya itu litta'zim, menghor. Waktu anak Mbak Tutut kawin yang pertama, saya hadir itu. Khataman Quran, habis khataman Quran terus mandi terus sujud ke kaki bapak ibunya. Pak Harto masih hidup, dicuci kakinya begitu, kemudian dicium kakinya. Waktu mencium kaki bapaknya dan kakeknya dan ibunya itu ada yang nyanyi, ada yang membacakan syair. Waktu anak Mbak Tutut itu sujud ke kaki bapaknya, ada orang yang membacakan syair Jawa. Rama kula nyuwun ngapura. Wah, saya nangis itu. Bapak, aku minta ampun, Pak. Dari kecil Bapak kami susahkan, cari nafkah banting tulang siang malam. Setelah aku dewasa belum kubalas jasa Bapak. Besok aku harus berangkat meninggalkan rumah ini, menyunting kekasih hatiku, meninggalkan bapak ibu, padahal jasa bapak ibu belum kubalas. Nangis dia.
dipegang kepalanya sama Pak Indra Rukmana itu. Saya waktu itu air mata saya bercucuran. Ya Allah, seandainya bapak ibuku masih hidup, besok pagi terbit matahari ku beli tiket, aku pulang ke Medan, ku cium kaki bapak ibuku yang tidak pernah kulakukan seumur hidup. Karena saya orang Melayu. Orang Melayu cium tangan, orang Jawa cium kaki. Kalau ada orang Jawa durhaka sama bapak ibunya, memang kampret itu orang. Betul. Sedangkan kita orang Melayu cium tangan aja nggak berani melawan bapak ibu. Bagaimana dengan orang Jawa yang cium kaki? Dan orang Jawa itu bahasanya 3. Berapa? Ngoko, kromo, kromo inggil. Kalau sama kawannya dia pakai ngoko. Men, arep ngendi kowe? Arep ngono. Oh, modar kowe kono-kono ning ulo. Ngomong sama kawannya kowe aja. Hah? Kowe nek arep rono muter rono eneng ulon kono mana. Sama kawannya pakai ngoko. Kalau sama kawan yang sebaya, kalau lebih tua dikit dia pakai bahasa kromo. Mas ajeng tembudi, temuriku mawon, monggo mampir. Oh, matur suwun. Tapi kalau sama bapaknya nggak berani dia, mesti pakai kromo inggil. Sama ibunya nggak berani dia. Itu hebatnya bahasa Jawa, ada 3 tingkat. Mertuanya datang dari Surabaya naik kereta api sampai Jatinegara. Di Jatinegara habis sholat subuh bapak ibunya tidur. Mertuanya bilang jangan ganggu saya ngantuk. Bapak sama ibu mau tidur. Ya jam 7 pagi siap sarapan dimasak. Maka kemudian menantunya mengetuk kamar bapak ibunya pelan-pelan. Ketuk lagi. Jawab bapak ibunya dari kamar. Ada apa? Nyuwun sewu pak, ibu, nyuwun sewu. Monggo dahar mawon unjuk ini sampun enten. Monggo dahar mawon nyuwun sewu pak, nyuwun sewu ibu. Masya Allah, nyuruh sarapan aja minta maafnya 3000 kali. 3000 kali minta maaf 1000 kali pak. Ibu silakan sarapan sudah siap. Minta maaf 1000 kali pak. Monggo silakan sarapan, minta maaf 1000 kali. Salah apa dia? Nggak ada salah dia. Tapi begitulah penghormatan orang Jawa terhadap orang. Sekarang Islam ini mulai dirusak. Cium kaki musyrik, cium tangan musyrik. Akhirnya disekennya aja bapak ibunya. Apa kabar pak? Apa kabar kek? Kakek udah tambah tua kek. Kapan mati kek? Kita hari ini dirusak. Secara agama dirusak, secara moral kebangsaan pun kita dirusak hari ini. Omong kosong aja mereka cinta NKRI, cinta Pancasila, harga mati. Alah omong kosong aja itu, tak ada. Buktinya apa? Menteri aja sekarang TikTok, goyang ubur-ubur. Lumayan kalau mukanya ganteng, hitam pula. Di mana ada kebudayaan Indonesia goyang TikTok? Ada? Ada? Menteri di Istana Negara TikTok. Kurang ajarnya waktu kampanye sholat ada akbarlah kalau kata ilabillah. Waktu kampanye sholat begitu menang TikTok kau. Orang yang sholat kau ejek-ejek, orang pakai cadar kau bilang radikal. Orang pakai celana cingkrang radikal, pakai cadar radikal. Giliran orang telanjang difoto di medsos, ingin ku maki tapi nggak tega mulutku, takut aku Allah benci sama aku. Kalau aku turut-turut nafsuku mau ku maki aja itu. Betul. Orang telanjang dibilang menteri seni. Orang telanjang foto dikirim ke seluruh Indonesia pakai medsos, itu dibilangnya seni. Kalau telanjang itu seni, monyet seniman dong. Betul. Sengaja atau tidak sengaja, kurasa sengaja. Sengaja untuk mengangkat maksiat-maksiat dan menghancurkan agama. Sengaja. Saya sudah amati 4 tahun 5 tahun ini. Memang sengaja. Asal agama pasti dibilang kadal gurun. Pakai jubah serban, kadal gurun, kadrun. Saya dibilang Ustadz abal-abal, modal serban jenggot pakai daster.
ini dibilangnya daster. Ini pakaian Tuhan Yesus orang itu, betul nggak? Berani bilang Yesus pakai daster? Ini pakaian Nabi Musa, betul? Berani bilang Nabi Musa pakai daster? Ini pakaian Nabi Yusuf. Berani bilang Nabi Yusuf pakai daster? Ditulis di Quran. Waktu Nabi Yusuf dibawa Zulaikha, istri Raja Kitfir. Namanya apa? Kitfir, Raja Mesir, majikan Nabi Yusuf. Kalau anjing Shuaibul Kahfi namanya Kitmir. Apa? Jangan salah sebut. Kitmir anjing, Kitfir Raja Mesir. Kalau anda dikejar anjing, cukup sebut Kitfir, Kitmir, Kitmir, dia anjing tuh. Tapi kalau santri dikejar anjing, berarti nggak sembahyang. Nggak mau anjing mengejar khalifahnya, mana mau. Ini kita ini khalifah semua, betul? Wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard. Allah telah menjadikan kamu semua jadi khalifah di atas bumi, hai orang beriman. Mana berani anjing menggonggong mengejar? Harimau pun tidak berani memakan orang beriman. Hanya PKI yang berani menyebut orang beriman kadal gurun. Kadal gurun. Saya dibilang itu banyak di medsos, malah saya jawabnya. Ustadz abal-abal, modal serban jubah jenggot daster, udah jadi ustadz. Dipikir dia bisa ustadz menyamar. Polisi bisa nyamar, polisi palsu, tertangkap juga, tapi mungkin 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Sempat juga nyemprit orang. Tentara palsu kemarin 7 tahun baru ketangkap. Kalau ustadz palsu belum ama ba'du udah ketangkap. Baru dia berdiri, alhamdulillah khutbah Jumat, ustadz palsu, pakai jenggot serban tapi nggak ustadz, palsu. Alhamdulillah, la kalau kata ila billah, udah ketangkap. Ustadz palsu, belum amma ba'du udah ditangkap. Waktu Zulaikha mengajak Nabi Yusuf berzina, dibawa ke kamar, kamarnya dikunci pintunya, kunci jendelanya. Nabi Yusuf diajak berzina, nafsu mau, nafsul ammarah bisu, nafsu mau. Nabi Yusuf dicerita di Quran nafsunya mau. Siapa yang nggak mau? Mana ada buaya menolak bangkit. Jadi nggak usah sok jago ini kiai-kiai ini. Aku berdua-dua sama perempuan aman. Aman. Laki-laki kalau sama perempuan berdua mula-mula aman. Duduk kita di kereta api, satu gerbong nggak ada orang, tiba-tiba naik perempuan duduk depan, mulai curiga dia. Ini si manis jembatan Ancol apa manusia? Tiba-tiba dilihat, manusia, jelek, hidungnya pesek. 5 menit kemudian hidungnya pesek tapi kakinya bagus, betisnya bagus, badannya bagus macam gitar ukulele. Oh ini rambut, masya Allah rambut hitam pula, hidung aja pesek, ketawa, hihi, giginya pun rapi. Mulai jahat setan. Nggak usah cerita kita. Kalau kamu berdua-dua dengan perempuan, orang ketiga adalah, nggak usah sok-sok jago, nggak usah sok jago. Nabi Yusuf mau, bukan tidak mau nafsunya, tapi di dalam dada Nabi Yusuf ada burhan. Apa namanya? Bukan burung hantu. Burhan itu nur dari Allah yang bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Itu burhan. Orang yang punya burhan dia tahu ini presiden bagus, ini presiden sontoloyo, ini menteri bagus, ini menteri sontoloyo. Mesti tahu dia. Kalau sama semua dibilangnya, itu berarti dia bukan punya burhan, dia adalah burung hantu. Nabi Yusuf tahu, dia bilang gini dalam hatinya, perempuan ini memang tercantik se-Mesir. Katanya namanya Zulaikha, istri Kitfir. Tapi ini istri bapak angkat saya, orang yang membeli saya di pasar budak waktu saya dijual jadi budak, kemudian dipelihara, kemudian diajari baca nulis, kemudian diberi baju jubah bagus, makan enak, tinggal di istana, bahkan dimerdekakan dari budak, kemudian diangkat jadi anak angkat, hidup senang di istana. Tiba-tiba saya zinahi istrinya. Manalah pantas kulakukan ini? Burhan bicara, tidak pantas aku berzina walaupun perempuan ini cantik. Tidak mau. Nabi Yusuf pergi, ditarik perempuan tuh, robek jubahnya. Jadi perempuan kalau udah mau ngeri. Ya aku 27 tahun kawin nggak pernah merobek baju istriku. Nggak dirobek pun mau dia kan.
Siti Zulaikha robek jubah Nabi Yusuf, kan ngeri kali itu. Banyak diajak tak mau Nabi Yusuf, pergi ke pintu ditarik, robek jubahnya, lari Nabi Yusuf ke pintu. Zulaikha mengejar juga ke pintu. Begitu dibuka pintu, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Kedua-duanya Nabi Yusuf dan Zulaikha mendapati sayyid dari Zulaikha telah berdiri di depan pintu. Berarti Allah memakai kata sayyidina untuk memuji seorang raja. Jadi ini perlu ngaji. Yang di bid'ah, manggil Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad, bid'ah. Sayyidina nggak boleh. Loh, Allah memanggil suaminya Zulaikha wa alfaya sayyidaha, sayyid ladal bab, di depan pintu. Paling tidak ada 3 kali Allah memanggil manusia dengan sayyid. Memakai kata sayyid di Quran paling tidak ada 3. Berapa kali? Sekali Zulaikha, surah Yusuf 26. Yang kedua, suami Zulaikha panggil sayyid. Yang kedua Nabi Yahya, surah Ali Imran 29. Nabi Yahya anak Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lebih 100 tahun kawin nggak punya anak. Lebih 100 tahun kawin nggak punya anak. Namun dia yakin sama Allah, Allah maha pemberi anak. Nabi Zakaria membawa istrinya ke tabib. Tabib memeriksa, kata tabib, istrimu mandul, nggak bakal punya anak. Maka Nabi Yahya berdoa setiap malam dalam sholat tahajudnya di mihrabnya, dan saya sudah sholat di mihrab Nabi Zakaria itu, alhamdulillah. Selama lebih 100 tahun beliau sholat di situ, memohon kepada Allah untuk minta anak. Dan doanya ditulis di Quran, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku hidup sebatang kara nggak punya anak. Sesungguhnya Engkau lah ya Allah yang maha memberi ahli waris sebagai anak, sebagai ahli waris. Lebih 100 tahun berdoa. Akhirnya setelah lebih 100 tahun datang malaikat memberitahu bakal punya anak. Fanadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab annallaha yubashshiruka bi Yahya. Pada saat itu ketika Nabi Zakaria sedang sholat di mihrabnya, datanglah malaikat memanggil Nabi Zakaria, annallaha yubashshiruka bi Yahya, sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira bakal punya anak namanya Yahya, musaddiqam bi kalimatin minallah. Nabi Yahya anakmu itu akan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab Taurat dan Zabur. Injil belum turun. Nabi Yahya lebih tua dari Nabi Isa. Pamannya itu, pamannya Nabi Zakaria itu paman Nabi Isa. Sebab ibunya Nabi Zakaria, bukan, ibunya Nabi Yahya, istri Nabi Zakaria, dengan ibunya Maryam, ibu Maryam dengan ibunya Nabi Zakaria itu saudara kandung. Paham? Ibunya Maryam istri daripada Imran, imam besar Masjidil Aqsa. Imam besar Masjidil Aqsa kawin dengan seorang wanita, lahir anaknya Maryam. Nabi Zakaria kawin dengan seorang wanita saudara kandung istrinya Imran, itu mamaknya Maryam, saudara kandungnya dikawini Nabi Zakaria, anaknya Yahya. Berarti Yahya dengan Nabi Yahya dengan Siti Maryam bersaudara sepupu. Berarti anak Maryam alaihissalam, Nabi Isa polaan daripada Nabi belum lahir. Nabi Yahya belum, Nabi Isa belum lahir. Maka Nabi Yahya akan membenarkan kitab sebelumnya, yaitu kitab Zabur dan kitab Taurat. Musaddiqam bi kalimatin minallah wa sayyidah. Nabi Yahya anakmu itu akan menjadi seorang sayyidina. Allah pakai sayyid, Sayyidina Yahya. Wa hasura, dia akan hidup sehat, besar, dewasa, tapi sebelum kawin mati bujangan. Mati bujangan bahasa Arabnya hasur. Apa namanya? Hasur. Jadi Imam Nawawi itu Ad-Dimashqi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin, itu disebut al-hasur. Laki-laki yang tidak sempat kawin, wafat bujangan. Beliau digelar al-hasur. Kenapa beliau itu Nabi Imam Nawawi ditulis namanya Abu Zakaria, bapaknya Zakaria. Oh, itu penghormatan saja. Diberi penghormatan, beliau nggak kawin, mana punya anak. Imam Nawawi nggak sempat kawin, umur 45 tahun wafat. Pengarang kitab Majmu' Syarhul Muhadzab. Nggak tebal kitabnya, cuman 1,3 meter aja.
Wa nabiyya, Nabi Zakaria akan menjadi seorang nabi. Minas sholihin, salah satu dari orang-orang soleh. Berarti 4 gelar Nabi Zakaria. Sayyid, Hasur, Nabi, minas sholihin, orang soleh. 4 gelarnya. Kita teruskan. Begitu dibuka pintu, suami Zulaikha itu berdiri depan pintu. Kamar dikunci, jendela pintunya dikunci, tiba-tiba keluar Nabi Yusuf dari kamar istrinya. Kamu ketahuan. Ngapain aja kamu di kamar istri saya? Pucatlah Nabi Yusuf. Kata Nabi Yusuf, aku tidak bersalah. Yang salah istrimu. Datang istrinya, mana aku yang salah? Ini kamar-kamarku kok, siapa yang masuk ke kamarku? Begitulah wanita jahatnya. Walaupun dia yang minta, kalau ketangkap awak disalahkannya. Enggak usah main-main sama perempuan. Ular semua ini. Kata Zulaikha, wahai suamiku, apa hukuman yang pantas yang ditimpakan kepada laki-laki, hukuman yang sepedih-pedih hukuman? Timpakan apa yang pantas ditimpakan kepada laki-laki yang mengganggu istri seorang yang terhormat, istri raja. Kata Nabi Yusuf, saya tidak salah. Kitfir tahu Nabi Yusuf ini jujur, tahu dari anak-anak sama dia kok. Maka Kitfir mengatakan, kalau begitu biar ada hakim yang mengadili. Ada laki-laki ikut di situ, konangannya ikut di situ. Laki-laki itu saudara daripada Zulaikha. Laki-laki itu saudara Zulaikha. Diangkat jadi hakim. Kata Kitfir, coba kau adili dulu antara istriku dengan anak angkatku ini. Syahidan min ahliha. Seorang syahid min ahliha. Kira-kira kalau bapak ibu saya tanya, ini hakim ini saudara Zulaikha, kira-kira dia memutuskan perkara berpihak kepada Nabi Yusuf atau berpihak kepada saudara perempuannya Zulaikha? Yang kuat jawabnya. Berpihak kepada siapa? Zulaikha. Berarti bapak-bapak sama dengan KPU cara mikirnya. Mirip KPU cara berpikir. Ternyata laki-laki ini berpihak kepada kebenaran. Kita orang Islam wajib berpihak kepada, tidak kepada Nabi Yusuf dia nggak berpihak. Mana mau dia berpihak sama Nabi Yusuf? Dia pasti berpihak sama adiknya. Tapi dia orang jujur, maka dia tidak berpihak pada Nabi Yusuf, tidak berpihak kepada Zulaikha, tapi berpihak kepada kebenaran. Kita orang Islam harus begitu. Walaupun presiden kita Pak Jokowi sekarang ini kita akui, entah menangnya jujur atau curang nggak tahu lah, pokoknya dia dilantik. Betul? Kita akui presiden, tapi kita tidak mendukung dia membabi buta. Kalau salah tetap kita protes. Betul? Karena kita berpihak kepada kebenaran. Apa kata laki-laki itu? Lihat dia menjawab, siapa yang salah, istriku atau Nabi Yusuf? Dia jawab apa? In kana qamisuhu qudda min qubul. Seandainya jubah Nabi Yusuf robek sebelah depan, fasodakot, istrimu yang betul. Wa huwa minal kadzibin, Nabi Yusuf pendusta. Wa in kana qamisuhu qudda min dubur, tapi seandainya jubah Nabi Yusuf robek sebelah belakang, fakadzabat, istrimu dusta. Wa huwa minas shadiqin, Nabi Yusuf yang betul. Maka dipegang badannya sama Kitfir, dilihat robek jubah Nabi Yusuf sebelah depan. Berarti yang ngotot siapa? Robek sebelah belakang. Berarti yang ngotot siapa? Zulaikha yang ngejar-ngejar. Ternyata robek sebelah belakang. Apa kata Kitfir? Hebat kali kau nak. Beginilah hebat biniku, nggak mempan juga sama kau. Hebat kau, ternyata kau yang betul, biniku yang tak beres. Tapi dia takut sama bininya, dia bilang, udah diam aja, anggap nggak ada kejadian. Nah, ini laki-laki sontoloyo nih. Udah jelas bininya sontoloyo nih, saking takutnya sama bini. Banyak orang laki-laki pembesar-pembesar takut sama bini. Kalau sama anak buah garangnya bukan, hei, goblok,
dijewer bini. Ternyata Kitfir takut sama bini. Udah ketahuan bininya nggak beres. Yang bagus Nabi Yusuf, dia bilang apa? Udah Yusuf, anggap aja nggak ada kejadian apa-apa ya. Istriku dah, diam aja, dah aman. Kau saksi, diam ya, dah anggap aja nggak ada kejadian apa-apa. Dirahasiakan kejadian itu, tapi namanya mulut orang. Kata orang Melayu, mulut botol bisa disumbat, mulut botol bisa di mulut orang jangan harap. Tersiar juga. Memang perempuan ini bahaya mulutnya. Dia kalau ngomong rahasia, dia nggak diceritakannya begunjing nggak. Kau tahu ada rahasia? Nggak. Begini loh, cuman kau aja aku kasih tahu ini. Orang lain nggak tahu nih. Ternyata Zulaikha itu kepincut sama Nabi Yusuf. Ketangkap, tapi lakinya ya nggak berani, lakinya penakut. Jadi, wah itu cerita, tapi kau aja jangan cerita-cerita sama siapa-siapa ya. Padahal ini orangnya 2000 dia ceritakan. Tersiarlah seluruh kota Mesir. Ternyata Zulaikha kepincut sama Nabi Yusuf dan mengajak berzina. Diejek orang kampung lah. Ternyata istri raja seleranya selera rendah. Selera rendah. Jatuh cintanya kok sama jongos. Diejek-ejek, jatuh cinta sama jongos, mantan budak. Alah, selera rendah. Namanya perempuan. Panas Zulaikha. Belum tahu kau rupanya ya. Belum tahu kau. Biar kau tahu bagaimana perasaanku tertekan selama ini. Diundang perempuan-perempuan bangsawan datang ke istana. Setiap orang dikasih pisau yang tajam. Setiap satu orang dikasih sikinan, dikasih sikin, kasih pisau. Disediakan buah, kalau di sini buah mangga gitulah ya, yang ada air-airnya kalau dikupas. Maka kemudian Siti Zulaikha mengatakan kepada perempuan-perempuan tetangganya, coba kupaskan mangga ini. Semua kupas. Ketika tangannya sudah kena air mangga yang agak-agak asam itu, Zulaikha memanggil Nabi Yusuf. Yusuf, sini loh. Coba kau lewat depan perempuan-perempuan yang ngupas mangga itu. Lewat saja, jangan senyum-senyum, jangan, lewat aja kayak Arjuna wayang kulit itu. Jangan kayak Buto Takit, jangan. Macam ayam kulit itu, Arjuna lewat. Nabi Yusuf lewat. Begitu Nabi Yusuf lewat, falamma ra'ainahu, begitu para wanita melihat Nabi Yusuf lewat, akbarnahu, tercengang perempuan-perempuan itu. Apa kata mereka? Ladalah, iki udah uang, iki udah menungso, iki mau malaikat, gantengnya orang eram-eram, wa qata'na aydiyahum, dipotong orang tuh tangan orang tuh. Aduh, gantengnya. Dah lewat Nabi Yusuf baru dia menjerit. Maka gantengnya Nabi Yusuf bagaimana itu coba? Waduh, gantengnya Nabi Yusuf. Saya tanya Bapak Ibu, siapa laki-laki paling ganteng sedunia? Nabi Yusuf? Nabi Muhammad? Bukan, Nabi Adam alaihissalam. Siapa? Karena Yusuf nisfu min Adam. Nabi Yusuf itu gantengnya separuhnya Nabi Adam. Kalau Nabi Yusuf aja lewat, ibu sudah motong tangan. Bagaimana kalau Nabi Adam lewat? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Telah kami ciptakan manusia satu orang, Nabi Adam, dalam bentuk paling cantik, ahsan. Nabi Yusuf langsung, Nabi Adam langsung diciptakan Allah. Tidak pakai rahim ibu. Ya iblis, ma mana'aka antas juda bima khalaqtu biyadai. Hai iblis, apa yang mencegahmu sujud kepada Nabi Adam yang langsung kuciptakan dengan kodrat dan irodahku? Jadi Nabi Adam tuh perutnya nggak ada pusarnya, mulus, nggak ada lubang pusarnya Nabi Adam. Untuk apa lubang pusar? Orang dia nggak lahir dari rahim ibu kok. Begitu juga Siti Hawa, mana ada lubang pusarnya? Orang Siti Hawa lahirnya dari tulang rusuk Nabi Adam. Bayangkan, kata sahabat Nabi dalam kitab Ibnu Katsir, Qasasul Anbiya, ya Rasul, kami sudah jalan-jalan ke Mesir, ke Ethiopia, ke Syam, Palestina, kami sudah sampai ke Yaman, nggak pernah kami jumpa laki-laki seganteng Rasulullah.
Kata orang yang paling ganteng Nabi Yusuf. Kata Nabi Muhammad paling ganteng Nabi Adam, Nabi Yusuf separuhnya. Tapi kami juga pernah lihat laki-laki seganteng Rasulullah. Mana lebih ganteng Rasulullah dengan Nabi Yusuf? Apa jawab Nabi Muhammad? Aku dan Nabi Yusuf bagaikan rembulan dan matahari. Saya tanya ibu dulu, mana lebih cantik, rembulan atau matahari? Mana? Coba, orang sanggup bayar puluhan juta untuk pergi ke Bali, ke Lombok cuma untuk melihat matahari tenggelam, sunset, matahari terbit, saking cantiknya, mahal-mahal pun dibayar orang. Kata ulama, matahari dan rembulan sama cantiknya. Kata saya pun begitu. Hanya bedanya, kalau lihat matahari manusia bergairah. Kalau lihat matahari manusia nggak ada yang malas-malas. Anak-anak bangun, matahari sudah terbit. Ayo mandi, kita mau pergi sekolah. Jangan sampai terlambat. Bapak, ayo bangun mandi, sarapan. Nanti terlambat. Ayo, hop. Wah, kalau matahari lihat semua bergairah. Kalau bulan nggak ada. Mana ada orang lihat, bulan sudah terbit. Ayo, mandi, nggak ada. Paham? Kalau lihat matahari orang bergairah. Kalau lihat bulan enggak. Kalau lihat bulan orang syahdu. Malam indah bulan purnama, ku duduk berdua. Bintang-bintang yang bertaburan turut menyaksikan. Enak kan? Nah, kalau matahari, matahari. Begitulah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu seperti matahari. Setiap wanita memandang wajahnya bergairah. Tapi kalau laki-laki memandang wanita memandang Nabi Muhammad SAW, tidak ada gairah, syahdu, tunduk, ta'zim. Lihat wajah Nabi, ya Allah. Nggak ada perempuan lihat wajah Nabi. Nggak ada, itu hebatnya Rasulullah itu. Setiap lihat wajah Rasulullah, semua orang tertunduk. Ta'zim, hebat sekali Rasulullah. Takluk. Kalau Nabi Yusuf, setiap orang memandang Nabi Yusuf, kepingin memilikinya. Maka Nabi Muhammad SAW tegas-tegas mengatakan, aku dan Nabi Yusuf bagaikan rembulan dan matahari. Kita lanjut. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj ini, saya ingin ceritakan bahwa Nabi Muhammad tuh manusia paling agung. Kalau ganteng Nabi Adam. Tapi kalau agung, tak ada lebih agung dari Rasulullah SAW. Jangankan manusia, malaikat Jibril pun kalah agung dibanding Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ditanya mana lebih agung malaikat dengan Nabi Muhammad, agung Nabi Muhammad. Malaikat dengan kita manusia aja agung kita. Laqad karramna bani Adam. Allah telah muliakan manusia, benar-benar. Malaikat itu bekerja untuk kita. Malaikat itu bekerja untuk kita. Malaikat Jibril mengantar wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad, unzila ilaih. Dikirim wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad. Untuk siapa? Hudal linnas, hudal lil muttaqin, untuk kita. Malaikat Mikail diciptakan Allah mengantarkan rezeki kepada siapa? Untuk siapa? Rezeki untuk siapa? Untuk kita. Malaikat Mikail kerja untuk kita. Malaikat Kiraman Katibin mencatat amal siapa? Amal kita. Paham? Malaikat Rahmat mendoakan siapa? Kita. Tinggi mana pangkat manusia dengan malaikat? Manusia. Apalagi orang beriman. Orang beriman paling tinggi derajatnya. Tidak ada lebih tinggi dari orang beriman. Wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan merasa hina, hai orang beriman. Wala tahzanu. Kamu jangan merasa galau, jangan merasa cemas. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin.
Derajatmu itu, hai orang beriman, paling tinggi jika kamu betul beriman kepada Allah dan baginda Rasul. Ini isim tafdil, a'launa, paling tinggi. Kalau bahasa Inggrisnya ini superlative form, high, higher, highest. You are in the highest position. Kamu posisinya paling tinggi kalau kamu orang beriman. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Hari ini orang Islam kok merasa hina. Awak apalah, awak orang miskin, apapun tak punya rumah, awak pun RSS, SSS, SSS. Apa itu? Rumah sangat sederhana sekali sehingga selonjor saja pun susah. Kok kamu merasa hina gara-gara miskin? Allah tidak menghinakan orang miskin, betul? Dialah hebat orang kaya. Allah tidak memuliakan orang kaya. Allah tidak memuliakan orang kaya. Allah tidak memuliakan orang miskin. Allah juga tidak menghina orang kaya. Allah juga tidak menghina orang miskin. Allah memuliakan orang beriman dan Allah menghinakan orang yang kafir dan engkar kepada Allah. Betul? Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah nggak lihat rupamu gantengkah, anak bangsawankah, kulitmu merahkah. Wa amwalikum, Allah nggak lihat hartamu sedikit, banyak, kere, kaya, nggak dilihat Allah. Itu semua dari Allah, Allah yang buat. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah lihat hatimu ada iman yakin dengan Allah dan Rasul atau tidak. Wa a'malikum, dan amalmu Allah lihat sesuai dengan petunjuk Rasulullah atau tidak. Ini kadang-kadang jadi orang miskin merasa terus hina, akhirnya apa? Jadi penjilat, menjilat pejabat, menjilat orang kaya. Pada orang kaya itu kenceng aja gak cebok, sembahyang pun enggak, entah nikah entah enggak dia. Kita dikasih agama sama Allah merasa hina. Tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain agama dan orang beriman.